Ya, mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan bisa cek lagi di recordingnya. Linknya saya cantumkan di link video di Litera ya, sesuai pertemuan. Ya, dilanjutkan. Tadi kita sudah mengambil data tinggi badan mahasiswa, 100 mahasiswa ya, sampel. Terus diperoleh seperti ini hasilnya. Nah, langkah pengujiannya kita harus merumuskan hipotesisnya dulu, terus menghitung rata-rata dan simpangan baku ya simpangan bakunya. Terus tentukan batas-batas kelas interval. Jadi kita menghitung nilai Z, menghitung nilai EI, menghitung X kuadrat hitung, dan juga X kuadrat alfa ya. Lalu menarik kesimpulan. Oke, cukup panjang untuk distribusi normal ini. Kita bahas satu persatu langkahnya ya. Oke, dari sini berarti hipotesisnya apa tadi? Hipotesis, hipotesisnya apakah berdistribusi normal ya, H0-nya untuk yang netralnya, terus H1-nya tidak cocok dengan distribusi normal. Oke. Terus menghitung X kuadrat, rata-rata dan simpangan bakunya ya menghitungnya. Untuk rata-ratanya diperoleh sekian. Ini langkah-langkahnya sama dengan menghitung rata-rata dan simpangan baku untuk untuk tabel distribusi frekuensi di statistik 1. Teman-teman sudah pernah menghitung waktu itu ya. Oke. Bisa pakai metode apa saja, metode biasa kayak metode coding kayak terserah ya. Yang penting diperoleh yang paling mudah teman-teman pahami untuk menghitung rata-rata dan juga simpangan bakunya. Oke, nanti ini dicoba ya. Silahkan nanti dicoba apakah hasilnya sama atau tidak. Lalu menentukan batas-batas kelas intervalnya. Seperti ini ya, batas-batas kelas interval. 139,5, 144,5, dan sampai seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai Z-nya di sini. Nilai Z-nya ini adalah rumusnya yang ini. Perhatikan yang ini ya. Ini contoh perhitungan nilai Z untuk batas kelas intervalnya yang 139,5 dan juga 139,5 yang ini misalkan. Ini contohnya ya. X-nya 139,5 dikurangi mu-nya tadi kan 157,8 ya. Nah, 157,8 rata-ratanya. Jadi 139,5 dikurangi X bar atau mu-nya dibagi dengan simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya 8,09. Jadi nilai Z-nya adalah negatif 2,26 nih yang ini. Ya, contohnya sih, kalau misalkan nanti mau pakai Excel, bisa sih, bisa nanti coba dicarikan rumusnya ya. Rumusnya sederhana aja. Ini berarti ya dikurangi tambahkan satu kolom, kolom rata-rata ya. Kolom rata-rata misalkan di sini rata-ratanya berapa sih? 157,8 ya rata-ratanya, berarti kolom di sini sama semua 157,8 ya. Batas kelas interval ya, bukan nilai tengah ya di sini, batas kelas intervalnya. 139,5 berarti di sini batas bawahnya ya. Terus ada 144,5 dikurangi, ini ketelitiannya 0,5, berarti dikurangi 0,5 masing-masing. Terus cari ini nilai luas, kalau nilai Z-nya sudah ketemu, masing-masing ya sudah diperoleh. Terus cari luas kelas interval, luas tiap kelas intervalnya. Jadi di sini nilai Z-nya negatif 1,64 dan juga nilai Z-nya negatif 2,26 di sini ya. Jadi diperoleh yang 0,0386. Oke, selanjutnya kita menghitung frekuensi harapannya ya. Nilai EI-nya itu luas kelas tiap interval dikalikan dengan N-nya.
Ya, dikalikan dengan N-nya. Berarti ini dikalikan dengan 100 ya. Ini juga sama, berarti yang ini dikalikan dengan jumlah N dikali 100. Ini untuk nilai EI-nya. Terus untuk OI-nya sesuai yang ini, berarti sesuai yang frekuensi ini. Ini adalah frekuensi absolut ya. Frekuensi absolut sama dengan nilai OI-nya. Ya, selanjutnya baru menghitung nilai X kuadrat. Hitung di sini ya. Rumusnya apa X kuadrat hitung? Nilai X kuadrat? OI min EI kuadrat ya. OI min EI kuadrat dibagi dengan EI-nya. Ditambahkan semuanya. Jadi diperoleh 4,27. Oke, lalu ke X kuadrat tabel. Tadi kan untuk DK-nya untuk distribusi normal bukan lagi K-2, tapi K-3. Jadi 7 dikurangi 3 adalah 4 ya. Ada 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Ya. 7 dikurangi 3, DB-nya adalah 4. Jadi cari untuk nilai alfanya 0,05 dan DB-nya 4, ya, X kuadratnya. Jadi 5,488 sama ya, lebih kecil ya. X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Jadi hipotesis nolnya diterima atau betul ya sampel itu berasal dari distribusi normal. Bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, ini Poisson. Oke, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari distribusi binomial, Poisson, dan distribusi normal? Oh ya, ya pokoknya mah tidak boleh istilahnya gitu lah. Udah paham semuanya? Aman, tinggal dicoba latihan sih. Langkah-langkah ini saya buat PowerPoint-nya seperti itu untuk memudahkan ya, Jadi saya usahakan step by step. Nah, jadi nanti step by step-nya coba teman-teman salin ulang. Kalau misalkan itu akan ketahuan gap di mana teman-teman tidak mengerti langkah ini ya. Kalau misalkan pas kuliah sih ya, oh kayak gitu ya, oke-oke aja gitu. Kayak ngerti gitu. Tapi kalau pas dicoba, loh ini kok bisa segini tuh dari mana? Ya, mungkin di sini fokusnya belum mengumpul ke materi atau udah terlalu pusing itu bisa saja terjadi teman-teman. Jadi saran saya setelah kelas ini minimal disalin ulang karena nantinya juga kan untuk kepake lah buat catatan pas di UAS ya. Jadi nggak ada salahnya di step by step-nya dicatat ulang karena mencatat itu bisa meningkatkan memori sih, ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kesimpulan. Hari ini kalian dapat informasi apa saja? Belajar apa aja hari ini? Perhitungan Siapa uji kecocokan. Perhitungan uji kecocokan. Apanya nih yang cocok? Mencocokkan apa dengan apa? Mencocokkan data yang diamati sama yang diharapkan menggunakan binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Ya, betul ya. Semuanya sama? Sudah paham antara ketiganya ya? Jadi kita ingin mencocokkan apakah data yang kita peroleh itu sebetulnya berdistribusi apa sih gitu ya. Salah satu caranya ya kita menghitung pakai
rumus peluang distribusi Poisson, binomial, sama berdistribusi normal. Dan satu lagi PR-nya, saya ingin teman-teman mencoba ya, step by step-nya dicoba sama teman-teman, dicatat ulang. Ya, catat ulang, nanti di situ akan kelihatan gap-nya yang kalian pahami dan juga yang kalian tidak pahami. Sekalian misalkan kalau ada di slide itu saya sudah menampilkan X kuadrat alfanya ya dari tabel, dicek lagi apakah betul sih tabel yang alfa sekian dengan DB sekian tuh hasilnya tuh A gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu cara membaca tabel. Atau bisa juga saya salah membaca tabelnya, bisa kita koreksi bersama-sama. Oke, sanggup ya? Sanggup? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Yang semangat dong, kelasnya udah mau beres soalnya nih. Ya, oke. Terakhir, sebelum closing, ini reminder sih untuk kita semua ya. Jadi, kelilingilah dirimu dengan mereka yang membicarakannya tentang ide dan masa depan. Bukan mengenai orang lain ya. Karena kalau kumpulnya sama yang ngomongin orang lain ya bisa jadi kita juga nantinya akan diomongin ya. Akan jadi bahan gibah juga kalau kita tidak ada. Tapi kalau misalkan kita gabung dengan yang penuh ide dan masa depan, insya Allah kita juga ke bawah. Atau kalau yang sekarang masih ngomonginnya hal-hal orang lain gitu ya, kita ubah menjadi kita mulai ngomongin ide minimal ya masa depan kalian tuh mau seperti apa. Ataupun yang belum ada kepikiran ide atau masa depan nantinya kan akan saling support. Saya inginnya sih kalian saling support ya satu dan yang lainnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan banget atau down banget, jadi saling mendukung ya. Yang ada yang 2 periode di sini, jadi saling merangkul lah semuanya. Itu ya, terima kasih atas perhatian dan juga diskusi kelasnya hari ini teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya dan untuk saya juga umumnya ya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu.